wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah sehingga yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat belajar bersama. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah mengubah zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini, sehingga Islam berkembang pesat seperti saat ini. Saya mewakili dari kelompok 10 akan memaparkan atau menjelaskan tentang makalah kaidah usuliyah kebahasaan 1 jalan dalalah nas dan mafhum mukhalaf yang disusun oleh Alfiyah Rahmaniyah, Lilis Nur Safitri, dan saya sendiri Nadila Kumalasari. Tak lupa yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin selaku dosen pembimbing mata kuliah kami kelas C1 BKPI. Pengertian dari kaidah secara etimologi yaitu asas, yaitu dasar berdirinya sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai dasar sesuatu atau pondasi pokoknya. Sementara itu usuliyah dan dalil syara yang bersifat menyeluruh, universal dan global, atau kulli dan mujmal. Objek kebahasaan lain juga disebut adalah penggalian hukum dan sumbernya. Dengan demikian dimaksudkan dengan kaidah usuliyah, atau kaidah usuliyah juga disebut sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Kaidah usuliyah juga umumnya adalah ketentuan lafadz atau suatu kebahasaan. Dan di kaidah usuliyah itu juga terdapat sumber hukum, yakni wahyu yang berupa bahasa, sementara kaidah usuliyah ini berkaitan dengan bahasa. Antara wahyunya kan berupa bahasa. Terus antara kaidah itu saling berkaitan atau saling beriringan gitu. Kaidah tersebut juga didasar sebagai alat yang menggali tentang ketentuan hukum dalam bahasa atau wahyu ya. Terus menguasai kaidah tersebut dapat dipermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa yang dihadapinya. Dalam hal kaidah fiqhiyah yang berfungsi sama seperti kaidah usuliyah, sehingga terkadang ada suatu kaidah yang dapat disebut kaidah usuliyah dan kaidah faqhiyah. Terus di sini saya juga akan menerangkan tentang dalalah. Apa sih dalalah? Dalalah itu berasal dari dala ya dulu, yang berarti petunjuk atau petunjukan. Dan bisa diartikan kepada maksud tertentu. Sedangkan menurut istilah atau penjelasannya yaitu menunjukkan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas. Tegasnya adalah dari lafadz dalalah tersebut adalah suatu makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz nas, dan atas dasar pengertian tersebut nas yaitu adalah nas Al-Quran dan nas sunnah, merupakan suatu kumpulan lafadz yang dalam usul fikih disebut pula dengan dalil, dan setiap dalil itu memiliki suatu
dalalah atau dialah tersendiri atau pengertian tersendiri. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil atau dalil hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha untuk menemukan atau menetapkan hukum syara atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Dari urutan hukum dalam metode dalalah itu dalalah sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa istinbat hukum dengan metode kajian adalah lafadz ini terdapat dengan cara yaitu ibarat atau isyarat atau dialah atau i'tiblo, dan ditetapkan oleh qat'i dan yakin, kecuali apabila dapat sesuatu yang membuatnya ta'sis atau dhanni, karena petunjuk ibarat isyarat diambil dari sesuai apa yang ada di lafaz tersendiri, sehingga dikatakan dalalah ini adalah qat'i ya li dalalati. Penetapan suatu metode kajian adalah lafaz yang dilakukan sesuai dengan urutan dalam dalalah, yaitu ibarat nas yang dilakukan lebih awal, lalu kemudian isyarat, terus dialah, kemudian terakhir yaitu iqtido. Karena ibarat nas itu lebih kuat dari isyarat dan isyarat itu lebih kuat dari dalalah. Kemudian dalalah itu lebih dikuatkan lagi dengan iqtido. Hanya saja di kalangan ulama fikih tidak terdapat dalam membaginya. Dalam hal ini dikenal adanya macam-macam dalalah menurut ulama salafiyah. Yang pertama yaitu dalalah nas. Nas disebut juga dalil dan hujah atas dirinya. Ia wajib mengamalkan karena seseorang yang membebani dengan nas atau teks perundang-undangan juga dibebani untuk melaksanakan makna yang ditunjuki oleh nas. Apabila suatu mukallaf mengamalkan madlul atau yang ditunjuki oleh nas dan sebagian caranya itu adalah dalalahnya, dan tidak mengabaikan pengalaman terhadap madlul nas yang dari cara yang lain, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan nas dari sebagian segi. Yang pertama yaitu ada ibarat nas. Yang dimaksud ibarat nas yaitu sigotnya tersendiri dari sebagai satuan kata atau mufradat dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari ibarat nas yaitu adalah makna yang segera dipahami dari sigotnya atau dari mufradatnya ya. Sepanjang makna itulah dohir pemahamannya sigot nas. Sedangkan nas disusun untuk menjelaskan dan menetapkan, maka ia adalah yang ditunjuki oleh ibarat nas, yang juga dengan makna literal bagi nas. Jadi ibarat nas adalah sigot terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya, yang dimasukkan susunan, baik makna tersebut dikehendaki susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan. Contohnya, Allah bersabda dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sigotna dari pembacaan ayat tersebut, dari sigot nasnya ini menunjukkan dengan dalalah yang jelas. Ada dua makna yang masing-masing makna dikehendaki dengan susunan kalimatnya. Yang pertama yaitu bahwasanya hukum jual beli itu dihalalkan dan hukum riba itu diharamkan. Kedua tersebut dipahami
dari susunan kalimat nas tersebut yang dimaksud dengan susunannya. Akan tetapi makna yang pertama itu dikehendaki secara asli dan susunannya, bahwasanya jual beli itu seperti riba, sedangkan makna yang kedua itu dimaksudkan kepada susunan kalimatnya secara mengikuti saja gitu. Karena sesungguhnya penafian persamaan diikuti dengan menjelaskan hukum-hukum masing keduanya, sehingga dari perbedaan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya dari kedua hal tersebut tidaklah sama, karena sekiranya Allah itu mencukupkan dan maknanya dikehendaki dari susunan kalimatnya secara asli, niscaya dia mengatakan, padahal jual beli itu tidaklah seperti riba, karena jual beli itu sesuatu hal yang dihalalkan. Kalau riba itu memang diharamkan karena mengandung banyak madorot diantaranya, sehingga merugikan seseorang gitu loh. Yang B, isyarat nas, makna yang tersirat. Yang dimaksud dengan makna tersebut dipahami dari lafaz-lafaznya, tidak pula dimasukkan melalui susunannya, akan tetapi ia adalah makna yang lazim atau makna yang segera dapat dipahami dari lafaznya. Jadi makna yang ditunjuki oleh lafaz melalui iltizam. Maka nas terdapat makna yang melalui isyarat bukan ibarat. Dari segi kelazimannya terkadang jelas, terkadang pula tersembunyi. Oleh karena inilah mereka berkata, sungguhnya suatu hal isyarat oleh nas terkadang pemahamannya membutuhkan penalaran yang mendetail dan pemikiran yang itu lebih. Terkadang pula ia dipahami dengan pemikiran yang sederhana. Jadi dalalah isyarat adalah dalalah nas terhadap makna yang lazim bagi suatu yang dapat dipahami dari ibaratnya, namun tidak dimaksudkan dari susunannya. Pemahaman tersebut membutuhkan suatu hal perenungan terhadap kita yang terlebih atau suatu hal yang sederhana, sesuai dengan yang dijelaskan dari segi kelazimannya yang kelaziman ketersembunyiannya. Kekuatan isyarat nas sama dengan ibarat nas, di mana keduanya merupakan dasar dari kewajiban kecuali dalil yang menghendaki sebaliknya. Contoh isyarat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa alal mauladi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bima'ruf, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dari ibarat nas ini dapat dipahami bahwasanya nafkah para ibu, baik makanan maupun pakaian, adalah wajib atas ayahnya, karena sesungguhnya pengertian inilah tertangkap dari lafaz-lafaznya yang dimaksud dengan susunannya, dan berdasarkan isyarat nas dipahami pula bahwasanya ayah tidak disertai oleh siapapun dalam kewajiban menafkahi anaknya, karena anak adalah untuknya, bukan untuk orang lain, karena anak itu dilahirkan dari ibu, dan yang wajib memenuhi syarat-syaratnya atas pakaiannya, uang jajan apa gimana itu ayahnya. Kalau sekiranya seorang ayah adalah dari suku Quraisy dan ibunya bukan Quraisy, maka anaknya adalah untuk ayahnya yang Quraisy itu, karena anaknya adalah untuknya, bukan untuk orang lain. Selanjutnya, bahwasanya ayahnya ketika membutuhkan dapat memiliki harta anaknya sesuai dengan yang dibutuhkan tanpa suatu ganti, karena anak tersebut adalah baginya, maka harta kekayaan anaknya adalah menjadi miliknya.
Hukum-hukum ini dapat dipahami isyarat nas karena sesungguhnya lafaz nas terdapat perkaitan antara anak dan ayahnya dengan huruf lain yang mempunyai pengertian atau pengkhususan tersebut. Dan atas orang atau anak itu dilahirkan untuknya. Pengkhususan inilah yang diungkapkan hadis anta wa malaka li abika, kamu dan hartamu adalah bagi ayahmu. Yang C adalah nas, makna yang tersimbol. Dalam nas adalah makna yang segera dapat dipahami dari jiwa dan penalaran nas. Jika ibarat nas menunjukkan hukum suatu kasus karena suatu ilatnya menjadi dasar hukum ini, dan kasus lain ditemukan yang menyamai kasus tersebut. Kembar menengune. C. Dilalah nas atau makna yang tersimpul. Nas adalah suatu makna yang tidak segera dapat dipahami dari jiwa dan penalaran nas. Jadi ibarat nas yang menunjukkan suatu kasus karena ilatnya menjadi suatu dasar hukum. Kasus lain ditemukan dengan menyamai kasus tersebut. Dalam segi ilat hukumnya atau bahkan lebih-lebih lagi, dan persamaan atau kelebihan itu segera dapat dipahami dengan semata-mata memahami bahasa tanpa membutuhkan istihad atau qiyas. Maka secara bahasa dapat dipahami bahwa nas tersebut menyangkut dua kasus itu, antara qiyas dan istihad, dan bahwa hukum yang tetap bagi yang mantuk atau yang dikatakan juga tetap bagi mafhum yang sesuai dengannya dengan ilat, baik sejajar persamaannya atau lebih-lebih lagi. Terdapat perbedaan dilalah nas dan qiyas. Pada dilalatun nas, ilatnya dapat dipahami secara langsung dari arti bahasa yang ada dalam nas itu, sedangkan qiyas bukan dari arti bahasa yang terkandung dalam nas, tetapi melalui istihad atau jalan. Dilalatun nas juga dinamakan qiyas jali, sebab yang ada kasus baru itu lebih kuat daripada pada kasus lama atau sekurang-kurangnya sama. Misalnya dalalah nas ini adalah firman Allah mengenai urusan kedua orang tua. Contohnya, wala taqul lahuma ufin, maka janganlah kamu mengatakan uf atau ah kepada mereka. Ibarat nas menunjukkan larangan mengucap kata ufin atau kata ah kepada orang tuanya, karena ilat pada larangan ini adalah adanya penyakit hati atau dapat menyakiti hati orang tua atau mereka yang terdapat pada kata uf terhadap mereka. Kemudian ada bentuk lain yang lebih menyakiti daripada kata uf, seperti kotala, memukul atau mencaci maki mereka, sehingga segera dapat dipahami bahwa hal tersebut juga termasuk suatu larangan. Ia juga diharamkan berdasarkan nas yang mengharamkan mengucapkan kata-kata uf, karena menurut bahasa yang segera dapat dipahami dari larangan terdapat suatu yang lebih menyakiti terhadap kedua orang tua. Jadi pengertian yang dapat dipahami sesuai dan didiamkan itu adalah lebih-lebihnya hukum dibandingkan pengertian yang diucapkan. D. Iktidok nas atau makna yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan
yang dipahami dari iktidot nas adalah makna yang sesuatu kalimat tidak dapat harus kecuali memperkirakan makna itu. Dalam sigot nas tidak terdapat lafaz yang menunjukkan makna tersebut, tetapi kesalahan sigotnya dan kelurusan pengertiannya menurut keberadaannya dan kebenaran dan kesesuaian kenyataannya menuntutnya. Contoh sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rafi'a an umti hota uwanisyan wa mas takrohu alaihi, telah diangkat suatu umatku atas kesalahan, lupa, dan sesuatu yang mereka paksaan. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Dari susunan kalimat menurut Lahiliyah menunjukkan pengangkatan perbuatan apabila terjadi secara salah karena lupa atau dalam suatu keadaan yang terpaksa. Ini adalah suatu makna yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena sebenarnya apabila perbuatan lebih telah terjadi maka ia tidak dapat diangkat, maka kesahihannya makna susunan kalimat ini menurut perkiraan suatu hal yang sah dengannya. Kemudian di sini ditakdirkan dengan Rafi'a an ummati ismun khata, diangkat dari umatku dosa dan kesalahannya. Maksudnya dosa dan kesalahannya itu masih dimaklumi atau akan diangkat oleh Allah. Kata dosa tersebut dibuang, dituntut untuk ditakdirkan oleh kesahihan makna nas tersebut, kemudian ditunjuki oleh nas tersebut dengan iktidha. Setiap makna dapat dipahami dengan nas atau teks dengan jalan-jalan 4 tersebut yang terdiri dari pengertian madlul nas, dan nas akan menjadi hujah atau argumentasi makna tersebut. Pembagian dalam menurut ulama Syafi'iyah dibagi menjadi 2 macam yang akan dijelaskan oleh Mbak Lilis. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Nadila. 1. Dilalah mantuk. Secara istilah dilalah mantuk adalah dilalatul mantuk hiya dilalatul lafdi ila hukmin syai'un mazkurin fil kalam. Dilalah mantuk adalah penunjukan lafaz terhadap hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan. Syekh Muhammad Al-Khudari menjelaskan bahwa dilalah mantuk dibagi menjadi 2, yaitu dilalah mantuk sharih dan dilalah mantuk ghairu sharih. Dilalah mantuk sharih secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan secara tegas. Adapun definisi mantuk sharih secara istilah adalah al-mantuk sharih huwa ma wadu'a lafdu lahu fayadillu alaihi bil mutabaqati au bin tadamman. Mantuk sharih adalah makna yang secara jelas yang ditunjukkan suatu lafaz sesuai dengan penciptaannya, baik secara penuh atau berupa baginya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas melalui mantuk sharih tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalalah mantuk ghairu sharih ialah al-mantuk ghairu sharih huwa ma lam yudhi'u lafdulahu bal huwa lazimun lima wadu'a. Mantuk ghairu sharih adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafaz sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Arti yang ditunjuki dengan dalalah mantuk ghairu sharih ini dapat berubah. 1. Arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafadznya. 2. Arti yang disebutkan oleh tuturan lafaz adalah tidak dimaksudkan oleh pembicara. Untuk yang pertama dapat berbentuk 1. Petunjuk lafaz kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu
pembicaraan sangat tergantung kepadanya. Dalalah semacam ini menurut ulama Hanafiyah disebut dengan dalalah iqtidaun nas. 2. Petunjuk lafadz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan ilat bagi adanya arti tersebut. Seandainya sifat itu bukan berupa ilatnya, maka tidak ada gunanya dengan menyebutkan itu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Adanya hukuman potong tangan pada ayat di atas disertai alasan yakni pencurian. Arti yang dapat dipahami dengan dalalah ini ialah bahwa pencuri menjadi ilat bagi adanya hukuman, bukan merupakan ilat bagi adanya hukuman potong tangan. Maka penyebutannya sudah pasti, tentu tidak akan ada artinya. Dalalah mafhum. Dalalah mafhum ialah petunjuk lafadz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafadz itu sendiri, melainkan datang dari pemahaman. Dalalah mafhum dibagi menjadi dua, yakni mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Dalam mafhum muwafaqah ialah pengertian yang menunjukkan lafadz kepada berlakunya arti sesuatu yang disebutkan oleh lafadz atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh lafadz itu sendiri. 2. Dalalah mafhum mukhalafah ialah pengertian lafadz kepada berlakunya arti kepada sebaliknya dari arti yang disebutkan dalam nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam suatu lafadz. Dalalah mafhum mukhalafah ini disebut juga dengan dalilul khitab. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dalalah mafhum mukhalafah akan diurai pada sub selanjutnya. Kehujahan mafhum muwafaqah. Kalangan ulama Zahiri yang menolak menetapkan hukum dengan mafhum sebagaimana juga menolak penggunaan qiyas, karena menurut mereka mafhum muwafaqah dalam hal ini sama dengan qiyas. Ulama usul fikih sepakat dengan kehujahan mafhum muwafaqah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui mafhum muwafaqah. 1. Mazhab mutakallimin Asy'ariyah Mu'tazilah berpendapat bahwa penemuan hukum itu dilakukan melalui dalalah lafadz. Asy-Syafi'i, Az-Zuwaini, dan Ar-Razi berpendapat bahwa penemuan hukum dilakukan melalui qiyas, yaitu qiyas jali. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Alfia. Penjelasan dari Mbak Lilis. B. Definisi dalalah mafhum mukhalafah. Pengertian mafhum mukhalafah adalah petunjuk lafadz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafadz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafadz itu, yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya, karena tidak adanya batasan yang berpengaruh dalam hukum. Mafhum mukhalafah disebut dalil kitab. Suatu dilalah dinamakan mafhum mukhalafah karena hukumnya yang disebut berbeda dengan hukum yang tidak disebutkan. Dinamai dalil kitab karena dalil hukumnya diambil dari jenis kitabnya atau karena kitabnya sendiri menunjukkan atas hukum itu. Ulama Hanafiyah menamakan dalil kitab dengan nama al-makhusus bidzikri. Mereka memandang bahwa berpegang pada dalil ini termasuk fasid. C. Macam-macam mafhum mukhalafah. Dalam dalalah mafhum mukhalafah dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, mafhum laqab. Mafhum al-laqab ialah penunjukan suatu lafadz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain. Sebagai contoh, dalam firman Allah dalam surat Al-Yusuf ayat 4, idza qala Yusufu li abi, ingatlah
Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku." Dalam mantuk ayat ini, Yusuf melaporkan kepada ayahnya tentang peristiwa mimpinya. Jadi, hanya Yusuf sendiri yang disebutkan. Dengan demikian, mafhum lakabnya ialah selain Yusuf tidak dapat disebutkan sebagai orang yang melaporkan kepada ayah Yusuf tentang peristiwa mimpinya. Ulama usul fikih selain Al-Daqqaq sepakat bahwa mafhum laqab bukanlah hujjah. Sebab mafhum ini tidak mencerminkan suatu pembatasan hukum terhadapnya. Bukan pula menegaskan pengkhususan terhadapnya maupun pengecualian terhadap hal-hal yang lainnya. Yang kedua, mafhum sifat. Mafhum sifat ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya atau yang berlawanan dari hukum yang disebutkan oleh lafaz itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25 yang berbunyi, "Wa ma lam yastati minkum taulan ayang kihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum yang kotai tukumul mu'minat." Artinya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba saya yang kamu miliki. Artinya, kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh ayat itu ialah budak yang beriman. Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada budak yang boleh dikawini. Oleh karena itu, mafhum sifatnya ialah haram mengawini budak yang tidak beriman. Yang ketiga adalah mafhum syarat. Mafhum syarat ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan artinya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya atau yang berlawanan. Atau sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu, sebagai contoh dari firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, "Wa in kan ulatil hamlin fanfiqu alaihinna hatta yad'nal hamlahun." Artinya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Hukum yang disebut ayat di atas adalah mantuknya, yakni wajib memberi nafkah kepada istri yang ditalak dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi, kehamilan seorang istri ditalak menjadi syarat bagi adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu, mafhum syaratnya ialah tidak wajib bekas suami memberi nafkah kepada istri yang ditolak tidak dalam keadaan hamil. Yang keempat adalah mafhum ghoyah. Mafhum ghoyah ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan. Apabila telah melewati batas yang ditentukan itu, maka berlaku hukum yang sebaliknya seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi, "Fa'in tolaqoha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Yang artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Hukum yang disebutkan oleh ayat di atas adalah mantuknya, yaitu bahwa keharuman bekas suami mengawini bekas istrinya yang telah ditalak jika dibatasi sampai dengan bekas istri itu kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian diceraikan pula. Dengan demikian, mafhum ghoyahnya yaitu boleh lagi bekas suami menikahi bekas istri yang telah menikah dengan laki-laki lain kemudian telah diceraikan dan telah habis pula masa iddahnya. Yang terakhir, yang kelima, itu mafhum adat. Mafhum adat ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan suatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya atau yang berlawanan pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Sebagai contoh, dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jaldah." Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera.
Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina Aku lagi tanggapi itu gitu. Atau 25.000. dalam kurung ghairu muhsan, baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh ayat di atas, yaitu 100 kali. Dengan demikian, maka mafhum adatnya ialah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina dalam kurung ghairu muhsan selain 100 kali, yakni kurang 100 kali dan juga tidak boleh melebihi itu. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah kata, kami kelompok 10 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.